Halo guys, selamat datang di Bibinu Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, general reading kali ini saya ambil tema bagaimana anggapan orang-orang tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak apa semuanya resonate, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, ya. Energinya juga bisa vice versa, jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Bagaimana anggapan orang-orang tentang kamu sekarang? Anggapan orang-orang tentang kamu sekarang. Ya, kamu orang yang memiliki kesestabilan. Kesestabilan secara emosi, ya. Kamu stabil secara emosi. Kamu kuat. Dan kamu ini sosok pelindung. Ya. Kamu seorang pelindung untuk orang-orang yang kamu sayangi, ya, untuk keluarga kamu, gitu. Jadi mungkin gitu ya, pernah ada orang yang mengusik gitu ya, mengusik keluargamu gitu ya, mengganggu keluargamu gitu. Kamu ini menjadi orang yang paling depan untuk melindungi gitu ya. Kamu orang yang paling terdepan ya, akan berdiri paling depan untuk melindungi mereka, untuk melawan mereka yang mau mengusik keluarga kamu ya, mau mengusik orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai gitu ya. Jadi kamu sosok yang diandalkan sama keluarga kamu gitu ya. Ini yang aku rasakan, ini kamu kuat gitu ya, kuat menanggung beban. Iya, ini kalau kamu cowok gitu ya, jadi kamu ini memang sangat diandalkan sama pasangan kamu, sama anak-anak kamu gitu ya. Kamu selalu memastikan bahwa keluarga kamu itu akan selalu aman, keluarga kamu itu akan selalu stabil gitu ya. Begitu. Oke. Anggapan orang-orang sekitar tentang kamu. Kamu ini sosok yang peka. Ya. Orang-orang beranggapan gitu kamu ini sosok yang peka ya, lembut, penuh kelembutan, penuh keibuan gitu. Ya. Kamu mampu memahami perasaan orang-orang. Ya, mungkin ada orang yang pernah kayak ya duduk bareng sama kamu gitu ya. Itu kayak mereka itu merasa aman di dekat kamu gitu, dan mereka itu ada ya orang-orang yang merasa kaget gitu dengan kepekaan kamu gitu ya. Bagaimana kamu itu bisa merasakan energi mereka, bisa merasakan perasaan mereka gitu ya, tanpa mereka bercerita sama kamu, tanpa mereka memberitahu kamu gitu. Kamu tuh bisa ngerasain gitu ya. Kalau mereka itu lagi sedih, kamu tuh bisa ngerasain ya perasaan mereka. Kamu bisa ngerasain energi mereka. Gitu. Tapi kamu di sini, kamu tidak menghakimi, ya, kamu tidak menyalahkan gitu. Kamu berusaha memahami. Ya, jadi kadang gitu ya, kepekaan kamu ini justru membuat kamu ini apa ya, kayak kewalahan gitu ya. Ya, orang-orang yang bisa peka dengan perasaan orang lain, bisa ngerasa, bisa merasakan energi orang lain. Ya, kalau nggak bisa memanage gitu, mengelola, itu akan merasa kewalahan. Ya. Makanya orang-orang juga melihat kamu gitu ya. Kamu lumayan kadang gitu ya, kamu penyendiri gitu ya. Ada waktu-waktu untuk diri kamu sendiri gitu ya, me time ya.
kamu introvert ya, butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk recharge energi gitu ya, karena kamu ya kalau bareng sama orang lain itu kamu kewalahan karena kamu bisa ngerasain energi orang lain, bisa ngerasain perasaan orang lain gitu ya. Tapi bagi orang lain gitu ya, bagi orang lain, bagi mereka itu bersama kamu merasa aman ya, merasa nyaman gitu karena ya kepekaan kamu, kasih sayang kamu, ya kamu yang mampu memahami mereka, menjadi pendengar untuk mereka gitu ya. Siapa sih yang nggak seneng? Tapi kamu sendiri yang kewalahan gitu ya dengan energi orang-orang sekitar. Makanya untuk orang-orang yang memiliki kepekaan yang tinggi gitu ya, sebaiknya memang memilih circle pertemanan yang positif gitu ya, menghindari energi-energi yang negatif gitu ya, energi yang suka mengeluh ya, energi yang masih rendah gitulah. Dan untuk kalian yang memang peka gitu ya, memiliki perasaan yang peka, memang sebaiknya gitu ya untuk menjaga energi kamu ya, energi supaya tetap stabil, tetap positif gitu ya, kamu harus mencari lingkungan circle pertemanan yang positif gitu ya, karena energi itu kan sangat menular ya. Kalau kamu bisa merasakan energi orang lain, iya kalau energi itu positif bagus ya, memberi semangat ya. Tapi kalau yang kamu rasakan energi negatif dari orang lain itu kan ya bikin capek. Tanggapan orang-orang tentang kamu, ya kamu orang yang ya memang memang energi kamu ini ringan gitu ya. Orang lihat gitu ya, energi kamu itu ringan banget, ngalir gitu ya. Nggak ada kecemasan di dalam diri kamu ya, nggak ada ketakutan, nggak ada penyesalan ya, nggak ada kekhawatiran, nggak ada overthinking gitu. Jadi ya udah kamu menjalani hidup ya udah ngalir aja gitu ya, nikmati aja gitu, nikmati aja momen saat ini gitu ya. Jadi kamu kayak nggak ada beban. Jadi pembawaan kamu ini ceria, ya pembawaan kamu tuh happy, kamu menularkan energi positif di sekitar kamu gitu ya. Jadi ya orang itu ngerasa asik lah, ngerasa seneng gitu ya. Anggapan orang-orang tentang kamu ya, kamu ini ya ada orang-orang yang beranggapan kamu ini kayak bodoh amat gitu ya, bodoh amat, masa bodoh gitu sama penilaian orang lain ya, bagaimana mereka orang-orang mau membicarakan kamu di belakang kamu gitu, bodoh gitu ya. Kamu mau tetap fokus dengan diri kamu sendiri ya, fokus dengan kehidupan kamu gitu ya. Kamu tidak takut, kamu tidak khawatir bagaimana orang melihat kamu, bagaimana orang membicarakan kamu, bagaimana orang menilai kamu gitu. Dan kamu hanya ya udah menjadi diri kamu sendiri apa adanya gitu ya. Pengen dong gitu. Pengen dong kayak kamu hidup ya. Kamu dengan energi kamu yang seperti ini tuh kamu bisa fokus dengan tujuan hidup kamu. Bisa fokus dengan apa yang mimpi-mimpi kamu, apa yang ingin kamu raih gitu ya. Kamu fokus dengan kehidupan kamu sendiri. Itu bagus ya. Ya meskipun orang lain kadang merasa putus asa gitu ya. Maksudnya putus asa ini karena ya ketika kamu lagi fokus sama diri kamu sendiri, ya benar-benar kamu ya udah fokus gitu ya. Bahkan kayak kamu kadang nggak bisa ditembus gitu. Kalau lagi pengen sendiri ya udah sendiri. Kadang ada orang yang ngajak jalan gitu kemana, enggak ah gitu. Jadi kadang orang merasa putus asa gitu ya. Mau mendekat ke kamu, mau apa kayak pengen waktu kamu gitu ya. Mungkin pengen ngobrol sama kamu, tapi ketika kamu lagi enjoy sama diri kamu sendiri, kamu bisa bilang enggak ah
ya. Nggak dulu, nanti dulu gitu ya. Jadi, aduh ini gimana orang ya? Nah, saat mereka lagi pengen cerita, pengen waktu bersama kamu gitu, kamu bisa bilang nggak dulu deh gitu kan, bikin orang lain merasa ada perasaan putus asa gitu ya. Anggapan orang-orang tentang kamu, kamu pernah mengalami pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, ya. Entah itu dihianati, ya. Entah itu dimanipulasi, ya. Jadi orang-orang melihat kamu memiliki banyak pengalaman hidup, gitu ya. Meskipun kadang usia kamu itu sebenarnya masih ya relatif muda gitu ya, belum berumur-umur banget gitulah. Tapi kadang pengalaman hidup kamu ini bisa memberi inspirasi ke orang lain. Ya, pengalaman hidup kamu itu kayak memberi pelajaran untuk diri kamu sendiri. Jadi sekarang kamu menjadi orang yang lebih wise gitu ya, lebih dewasa, dan kamu lebih hati-hati gitu dalam memilih pertemanan ya. Kamu lebih hati-hati duduk bareng orang gitu ya. Dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu ngobrol gitu ya. Dan kamu juga hati-hati dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan gitu. Jadi yang aku rasakan di sini ya dari pengalaman hidup kamu ya, kamu lebih banyak melihat gitu ya. Jadi kamu tidak lagi menghakimi gitu ya. Kamu tidak lagi menyalahkan, kamu tidak lagi merasa diri kamu itu paling benar, tidak lagi merasa diri kamu yang paling pintar, itu enggak ya. Jadi orang-orang itu melihat kamu bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya. Tidak lagi merasa paling benar gitu ya. Jadi kamu bisa melihat dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang begitu. Bagaimana anggapan orang-orang tentang kamu sekarang? Orang-orang melihat ya, orang-orang beranggapan gitu, kamu udah selesai dengan luka kamu, ya. Kamu udah berdamai, kamu udah menyembuhkan luka kamu, gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang pernah memberikan luka sama kamu ya, pernah menyakiti kamu, pernah menusuk kamu dari belakang, gitu ya. Tapi kamu udah memaafkan mereka. Kamu udah sembuh dari luka-luka itu, gitu ya. Dan kamu memang kayak ketika kamu terluka, ketika kamu tersakiti, gitu ya, kamu itu akan fokus pada menyembuhkan luka, gitu. Kadang ada orang-orang yang ketika terluka, gitu ya, ketika ada orang yang menyakiti, gitu, itu kan fokus mereka gimana caranya membalas, gitu ya, gimana cara membalas luka, gitu ya. Bagaimana orang yang udah menyakiti mereka itu bisa merasakan seperti yang mereka rasakan gitu ya. Intinya ada dendam gitu ya. Kebanyakan kan ada sebagian orang yang ketika disakiti mereka menyimpan dendam gitu ya. Fokus pada dendam gitu. Dan orang-orang menganggap gitu ya, orang-orang melihat ketika kamu terluka, ketika kamu tersakiti gitu ya. Kamu itu akan fokus untuk menyembuhkan luka kamu. Jadi ya udah biarin aja orang yang menyakiti aku, biarin gitu ya. Aku hanya akan menyembuhkan lukaku, menyembuhkan traumaku ya, supaya aku kembali sehat gitu ya. Kembali bisa bahagia,
bisa tenang gitu ya. Karena hanya orang-orang yang ya orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang udah sembuh sama lukanya gitu. Dan kamu menyadari banget kalau orang-orang yang menyakiti itu karena sebenarnya mereka itu orang-orang yang tidak bahagia gitu ya. Karena orang yang bahagia itu tidak mungkin menyakiti orang lain. Karena orang-orang yang bahagia itu tidak mungkin merugikan orang lain gitu ya. Jadi kamu fokus pada kesembuhan diri kamu gitu. Ya, dan ada sebagian orang-orang yang kagum gitu ya, kagum dengan kekuatan batin kamu ya. Ada yang kagum dengan kebersihan hati kamu gitu ya. Bagaimana ikhlasnya kamu, legowonya kamu gitu ya di saat kamu disakiti gitu. Dan ya ada sebagian yang terinspirasi, yang aku rasakan di sini ya, terinspirasi dengan keputusan kamu dalam menghadapi orang-orang yang jahat sama kamu gitu. Iya, kamu kamu tidak sibuk untuk mengejar orang yang menyakiti kamu, ya. Kamu tidak mengejar orang jahat sama kamu gitu ya, karena kamu tahu apa yang diinginkan dalam hidup kamu, ya. Kamu tahu apa yang menjadi prioritas hidup kamu, gitu ya. Dan orang juga tahu gitu ya. Orang tahu, orang menganggap gitu ya. Memang yang kamu cari dalam hidup ini adalah kedamaian, ketenangan, gitu ya. Ketenangan hidup, kedamaian hidup. Jadi orang yang mau berisik di luar ya, orang yang mau menusuk dari belakang, orang yang mau bikin huru hara, kayak udah di stop dulu gitu sama kamu, udah stop gitu ya. Jangan sampai kamu masuk ke kehidupan aku gitu ya. Jadi kayak kamu tuh udah memberhentikan mereka gitu ya, memberhentikan mereka orang-orang yang mau jahat, mau drama, mau toksik gitu ya. Kamu memang nggak memberi ruang, kamu nggak membukakan pintu gitu. Karena yang kamu cari adalah kedamaian. Ya di saat ada orang-orang yang mau menyakiti kamu, ada orang-orang yang udah menyakiti kamu, menjahati kamu, ya udah. Ya, kamu cukup mengabaikan dan kamu fokus dengan ketenangan hidup kamu, kedamaian hidup kamu, gitu ya. Gitu. Iya. Boleh di-share ya di kolom komentar gitu. Biasanya apa yang paling bikin kalian itu kepicu gitu ya, kepicu yang membuat kamu ini kayak membuat kamu merasa terganggu gitu ya, ketenangan kamu ini terganggu, kedamaian kamu ini terganggu itu kebanyakan dipicu dari apa gitu ya. Boleh di-share di kolom komentar. Kayak gitu ya. Ya, orang-orang beranggapan gitu ya, emang energi kamu udah selaras dengan alam. Gitu ya, energi kamu udah selaras dengan ya ketenangan. Energi kamu tuh tenang ya, energi kamu damai, energi kamu adem gitu. Ya, kamu kayak emang koneksi dengan alam. Ya. Kamu orang yang alami, ya. Kamu orang yang apa adanya, gitu. Ya. Kamu juga orang yang ya spiritual, gitu ya. Kamu sederhana, ya. Kamu nggak neko-neko. Mungkin dari penampilan juga kamu sederhana, ya. Nggak berlebihan, gitu. Ya, dari sikap kamu sederhana, nggak heboh, gitu. Dan pembawaan kamu ini emang tenang. Pembawaan kamu tenang. Dan kamu ini yang aku rasakan gitu ya. Kamu ini bisa menikmati ketenangan, ya. Suasana yang tenang, suasana yang adem gitu ya. Contoh kayak mungkin lagi hujan gitu tuh kamu bisa menikmati banget. Kamu emang terkoneksi dengan alam.
gitu ya. Kamu jadi bisa merasakan energi alam gitu ya. Kamu mencintai alam. Anggapan orang-orang tentang kamu ini emang sosok yang kuat, ya, kuat secara mental, ya, secara batin, gitu. Dan kamu emang uh, kayak menjaga gitu ya, menjaga energi kamu, menjaga diri kamu, gitulah. Dan tapi maaf, aku jeda sebentar videonya ya. Oke, saya lanjut. Ya, orang-orang menganggapmu, gitu ya, kamu orang yang sabar, ya, sabar, kuat, tapi kamu juga kekuatan kamu, ya, kesabaran kamu ini karena kamu ini percaya dengan Tuhan. Ini yang aku rasakan ya, kamu percaya dengan Tuhan, kamu percaya dengan kehadiran Tuhan, gitu ya, dan ya kamu memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan gitu. Kamu berserah gitu ya untuk hal-hal yang di luar kendali kamu gitu. Untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa kamu kontrol, ya kamu lebih berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja gitu ya. Tapi di situ justru kekuatan kamu gitu ya. Orang-orang melihat ya, orang-orang beranggapan justru kekuatan kamu ini di sini, kekuatan pada keberpasrahan kamu sama Tuhan gitu ya. Dan justru kayak itu membuat kamu itu menjadi kuat ya, menjadi sabar karena kamu percaya Tuhan itu ada di setiap waktu ya. Tuhan selalu ada untuk kamu ya. Dan yang aku rasakan di sini memang ya kayak emang Tuhan melindungi kamu. Kamu punya kekuatan yang tidak terlihat gitu ya. Dan kekuatan itu ya, dari kekuatan itu adalah ya perlindungan dari Tuhan untuk kamu gitu ya. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu di sini. Di sini zodiak yang paling kencang ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, ini kencang banget energinya. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, tapi kencang di water sign-nya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih yang udah menonton readingan saya ya. Yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Terima kasih juga yang selalu menunggu video readingan saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian ya. Tuhan selalu memberi keberlimpahan, keberuntungan kepada kalian dan selalu dihadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif dan dijauhkan dari orang-orang yang negatif. Ya, oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.